Tes, tes, tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa nih, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu menjadi resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG ya. IHSG hari ini ditutup naik tipis 0,1% ya. Close di level 6.736. Kalau kita lihat dari sisi foreign, hari ini itu foreign inflow lumayan gede ke saham-saham big cap seperti BBRI, BBNI dan lainnya ya. Nah, cuma pas closing ada sedikit tarikan yang membuat IHSG candle hari ini itu jelek sebenarnya ya. Nah, melanjutkan analisa saya sebelumnya yang dimana view saya IHSG akan bergerak cenderung sideways, maka ada potensi IHSG masih akan turun dulu ya, menyentuh level support di 6.600 sampai 6.500 ini ada potensi IHSG untuk turun terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari sisi candle hari ini teman-temannya, ini ada shooting star dan shooting starnya itu tepat di area resisten, jadi ada potensi IHSG untuk turun terlebih dahulu. Nah, itu kalau dari view saya. Nah, untuk saham-saham yang masih menarik itu menurut saya properti masih oke, teman-teman ya. Koreksi yang cukup bagus seminggu terakhir. Yang pertama mau saya bahas ada SMRA. Nah, untuk SMRA sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas, dan SMRA ini menurut saya masih bagus ya teman-teman. Ini masih oke dan masih layak buat teman-teman kalau mau cicil beli SMRA. Oke, di range 640 sampai 600 itu menurut saya area beli yang cukup menarik ya buat SMRA, dengan last support itu ada di 560 ya. Ini cukup jauh ya. Ini support krusialnya. Jadi kalau teman-teman memang mainnya long term dan believe that saham-saham properti akan mulai rebound, maka strategi teman-teman bisa cicil-cicil di sini ya. Kalau seandainya MA 200-nya ini dijebol tapi volumenya masih kecil, teman-teman masih ada cash ya, teman-teman masih bisa hold sampai harga 560-an. Nah, kalau dia jebol MA 200, volumenya gede, teman-teman bisa cut dulu, kemudian dilihat reaksi di bawah. So far saham-saham properti menurut saya masih oke. Seminggu terakhir dia konsolidasi juga dengan volume yang relatif nggak terlalu besar teman-teman. Jadi properti masih oke. SMRA itu masih menarik dan masih cukup layak buat teman-teman yang mau koleksi SMRA ya. Cuma saham-saham properti kan itu bukan kayak saham-saham tech ya yang sekali naik langsung ratusan persen. Ini memang saham-saham properti itu dari dulu naiknya slow teman-teman ya, slow. Tapi kalau udah reversal itu bisa memberikan cuan yang lumayan juga. Tapi ya butuh kesabaran ya, butuh kesabaran yang ekstra untuk saham-saham properti. Kemudian yang kedua itu ada CTRA. Sorry, ini stuck. Yang kedua itu ada CTRA teman-teman. CTRA itu case-nya hampir mirip dengan CTRA ini case-nya hampir mirip ya dengan SMRA tadi.
menurut saya ini CTA juga masih oke ya, masih menarik dan masih layak buat teman-teman yang mau pakai CTRA. Oke, CTRA itu masuk area pembelian yang pertama ya. Box kuning ini atau ini ya, support yang kita gambar pada pembahasan terakhir. Ini adalah area pembelian yang pertama. Nah, untuk support krusialnya itu ada di level 1000, teman-teman ya. Ini kok gini sih? Oke, ini saya hapus dulu. CTRA itu potensi ya membentuk pattern. Ini patternnya menyerupai bullish flag, teman-teman. Ini menyerupai bullish flag. Maybe konsolidasi dulu untuk beberapa hari ke depan ya, and then habis itu rebound. Nah, untuk area beli, pembelian pertama teman-teman bisa beli di harga sekarang, kemudian pembelian berikutnya itu di sekitaran harga 1000 ya. Jebol 1000, apalagi kalau dengan volume yang gede, teman-teman bisa consider untuk cut loss ya. CTRA menurut saya masih ada potensi yang cukup menarik di saham ini. Selain itu, saham-saham properti yang pernah kita bahas sebelumnya itu masih oke sebenarnya ya. Ada BES, kemudian ada BSDE, ada apa lagi ya? Saya lupa bahasa apa aja. Ini masih oke teman-teman ya. Oke, ini masih oke dan masih layak buat teman-teman koleksi. Kemudian untuk saham berikutnya, saya mau bahas saham KIN. Nah, KIN ini sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas dan menurut saya masih oke teman-teman ya. Masih oke dan masih layak buat kita pantau. Terakhir kali kita bahas KIN kalau nggak salah di sini ya, ini ada potensi membentuk bullish pennant waktu itu dan ternyata dia gagal. Ya, bullish pennantnya gagal tapi ini masih oke ya. Masih oke, dia masih bergerak di atas support krusial yaitu di 650. Nah, hari ini dia itu sempat naik cukup tinggi, kemudian close di 695. Volumenya hari ini juga lumayan oke. Dan kalau kita ke time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam misalnya, volume rebound itu lumayan gede. Kemudian volume dia koreksi itu relatif cukup kecil. Jadi KIN ini menurut saya masih oke teman-teman ya. Masih layak buat teman-teman perhatikan. Supportnya masih sama di 650. Kalau teman-teman mau koleksi di harga sekarang itu oke ya, tapi dengan money management yang baik. Kalau teman-teman beli di harga sekarang, cut loss di 640 misalnya, itu sekitaran 8-9%. Jadi strateginya adalah bisa beli setengah di harga sekarang, kemudian setengahnya lagi di 650, atau ya setengah di harga sekarang, kalau turun biarin, kalau naik bisa averaging up bertahap. Ini KIN menurut saya masih oke dan masih ada ruang untuk menyentuh resisten di 850-an ya. Ini masih ada peluang untuk menyentuh resisten di situ. Dari segi price volume juga KIN menurut saya cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Kemudian saham berikutnya itu ada ARKO. Nah, ARKO ini sendiri sebelumnya juga udah sempat kita bahas dan ini menurut saya masih oke, teman-teman ya. Ini menurut saya masih oke. Pembahasan sebelumnya saya sempat sarankan beli di dua area. Yang pertama di 650, kemudian yang berikutnya di 600. Jadi pecah area beli jadi dua. Nah,
Antrian pertama kena, antrian kedua belum kena teman-teman ya. Ini lowest-nya di 620. Kalau menurut saya pribadi, ini Arko masih oke, masih menarik teman-teman ya. Kalau kita lihat dari 2 minggu terakhir ya, volume dia turun. Ini kan menyentuh resisten nih, menyentuh resisten 3 kali gagal lewat, kemudian dia koreksi. Nah, koreksinya itu relatif dengan volume yang kecil teman-teman ya, relatif dengan volume yang kecil. Jadi ini menurut saya masih oke. Walaupun ini falling wedge-nya gagal, ini ada potensi membentuk pattern flag ya. Ini ada potensi membentuk pattern flag. Jadi kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, itu menurut saya udah oke, cicil perlahan sampai 600 ya. 640 sampai 600 itu areal beli, cut loss teman-teman bisa pasang di bawah 600 ya, misalnya di 590 atau di 580. Menurut saya ini ini Arko masih ada potensi untuk at least kembali ke resisten di 720-an ya. Jadi untuk saat ini udah cukup menarik buat teman pantau. Kalaupun mau entry, menurut saya udah cukup oke ya. Risk-nya udah reasonable lah. Oke, so itu untuk Arko. Kemudian berikutnya itu saya mau bahas DRMA. DRMA ini saham bagus teman-teman ya. Ini udah sering kita bahas. Dan saya juga udah pernah bilang kalau ini masuk ke porto investasi saya teman-teman ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, DRMA kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya masih bagus ya. Ini trennya masih uptrend. Kalaupun kita tarik sebuah garis, ini jelas ya. Ini jelas kalau DRMA itu masih uptrend. Oke, dan pada 4 Mei DRMA itu sempat nyentuh level tertinggi di 1140-an. Habis itu dia koreksi ya, koreksi atau istilahnya konsolidasi dengan volume yang relatif cukup kecil teman-teman ya, dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. Ini volumenya lumayan gede, ini juga volumenya lumayan gede, kemudian dia konsolidasi dengan volume yang relatif kecil kalau menurut saya pribadi. Nah, jadi DRMA ini menurut saya masih cukup menarik ya buat teman-teman pantau. Support kuat ya, support krusial itu ada di sini di harga 900-an. 900 sampai 890 itu support krusial. Kalau itu jebol maka artinya DRMA udah balik arah. Nah, kalau kita lihat dari sisi chart pattern, ini ada potensi membentuk pattern falling wedge. Falling wedge, dan hari ini coba di break tapi masih gagal. Jadi menurut saya DRMA itu masih oke. Nah, untuk strateginya bagaimana teman-teman ya? Kalau kita beli di harga sekarang, kemudian cut loss di 880 atau 870, sorry. Nah, kalau kita beli di harga sekarang, kemudian turun sampai 870 baru kita cut loss, itu risk-nya gede ya. Buat teman-teman yang trader itu risk-nya gede. Maka strateginya adalah bisa beli setengah porsi di harga sekarang atau 30% porsi di harga sekarang, kemudian sisanya lagi cicil perlahan sampai 900 ya. Makin ke bawah makin gede. Atau strategi yang kedua adalah DRMA itu ada support minor di 1000 ya. Jadi strategi yang kedua adalah
teman-teman bisa beli di harga sekarang sampai harga 1000 ya. Itu risknya relatif kecil tapi rawan untuk kegocek, dalam artian dia bisa jebol 1000 sebentar, habis itu rebound. Jadi sesuaikanlah dengan trading plan masing-masing. Kalau teman-teman memang view-nya cukup panjang untuk DRMA, maka bisa pakai strategi yang kedua ya. Beli setengah harga sekarang, kalau turun lagi sampai 900, teman-teman bisa beli lagi di situ. Nah, ini DRMA sendiri menurut saya masih cukup oke, dan kalaupun teman-teman masih untuk investing ya, ini DRMA menurut saya masih cukup menarik ya, walaupun udah cukup mahal harganya, tapi masih cukup menarik. Growth dari perusahaannya lumayan, kemudian walaupun dividennya kecil, DRMA udah konsisten bagikan dividen walaupun sahamnya belum lama ya, IPO paling baru 2 tahunan ya. Nah, jadi DRMA so far so good. Kemudian yang terakhir mau saya bahas adalah saham BNBR. Ini saham high risk high return ya. High risk high return sebelumnya sudah pernah saya bahas, dan hari ini, bukan hari ini sih ya, minggu ini DRMA itu masuk ke area beli. DRMA lagi, BNBR ya. Sebelumnya sempat kita bahas BNBR itu di sini 10 Mei 2023, yang dimana saat itu kita sarankan beli BNBR itu di range 62 sampai 58 ya, cut loss di 57 atau 56. Nah, BNBR itu udah di sini itu udah masuk area beli ya. Sempat nyentuh level terendah di 60. Kalau teman-teman ada yang ngantri di situ dan dapat, kongres. Nah, menurut saya BNBR ini kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, cukup menarik ya, cukup menarik. Dilihat dari segi price volume, di sini dia breakout volumenya gede, teman-temannya. Breakout volumenya gede, kemudian turun atau konsolidasi dengan volume yang relatif cukup rendah. Nah, jadi BNBR ini cukup menarik ya, cukup menarik buat teman-teman yang suka mengisi waktu luang trading saham-saham seperti ini. BNBR layak untuk dipantau. Tapi sekali lagi saya ingatkan dengan money management yang bagus, teman-teman. Jangan langsung blek ya, jangan langsung blek dengan dana gede. Ini market cap-nya kecil dan sangat rawan buat di maintain oleh market maker. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam.